Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Rafiatul Zakia dengan NIM 002. Saya Vivela Nur Fajria dengan NIM 019. Saya Hevala Sabrina Valentin dengan NIM 017. Saya Hamimah Dwi Agustin dengan NIM 035. Saya Diana Febrianti dengan NIM 036. Pendidikan adalah hak setiap individu tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik ataupun perbedaan lainnya. Konsep inilah yang disebut dengan pendidikan inklusif, yaitu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik untuk belajar bersama dalam lingkungan yang mendukung dan menghargai keberagaman sebagai salah satu perguruan tinggi yang menjunjung nilai kesetaraan. UNESA berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang ramah bagi seluruh mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif bukan hanya sekedar menerima mahasiswa disabilitas di lingkungan kampus, tetapi juga menyediakan akses dan dukungan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini mencakup fasilitas fisik, fleksibel, layanan pendamping, serta lingkungan belajar yang tidak diskriminatif. Melalui pendekatan ini, setiap mahasiswa mempunyai kesempatan untuk berkembang, berpartisipasi aktif, serta mencapai potensi terbaiknya. Di UNESA, implementasi pendidikan inklusif diwujudkan melalui berbagai bentuk dukungan, mulai dari aksesibilitas sarana prasarana, layanan pendamping akademik, hingga adanya kebijakan yang mendukung mahasiswa disabilitas dalam proses pembelajaran. Inilah pendidikan inklusif tidak hanya membantu mahasiswa disabilitas saja, tapi juga menumbuhkan rasa empati, toleransi, dan saling menghargai di antara seluruh sivitas akademika. Pendidikan bukan hanya sekedar program, tetapi wujud nyata dari komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Dengan adanya sistem yang mendukung, mahasiswa disabilitas dapat belajar, berorganisasi, dan berprestasi sebagaimana mahasiswa lainnya. Melalui video ini kami ingin menunjukkan bahwa pendidikan inklusif di UNESA bukan hanya sebuah konsep, tetapi telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Selanjutnya kami akan melakukan wawancara terhadap salah satu mahasiswa disabilitas di UNESA untuk mengetahui pengalamannya dalam menjalani pendidikan inklusif di UNESA. Selamat pagi Kak, perkenalkan kami dari TLS 2025B. Terima kasih kakaknya sudah datang ke sini, menyempatkan waktunya ke sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafiatul Zakia, biasanya dipanggil Obi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Alamin, bisa dipanggil Amin. Salam kenal ya Kak. Salam kenal juga. Untuk lamanya belum juga sih ya, karena saya angkatan 2025. Karena saya di PLB, konsentrasinya juga pasti berhubungan langsung fokusnya orang-orang yang mempunyai hambatan. Ya pasti dosen, teman-teman juga menyesuaikan. Ya seperti ya karena saya tunanetra, jadi dosen itu kalau ada gambar dideskripsikan apa aja yang ada di gambar. Kalau ada video, nah ini Amin, di video ini ada A, ada B, ada C. Begitu juga teman-teman. Kalau ada yang gambar dikasih, ini mungkin ya, misalkan mereka. Nah mungkin ini penyebab terbesar ya, itu terbenturnya kepala bagian belakang ini ke tembok, ke tembokan. Itu kejadiannya lagi berenang di sungai sama teman-teman. Terbenturlah intinya di sana, tetapi nggak langsung blind sampai sekarang nggak. Tetapi mungkin waktu itu waktu itu cuma pusing. Gejala-gejala ringan gitu ya? Iya, cuma apa ya?
kayak embun-embun nggak langsung. Iya. Nah, dari kejadian tersebut sampai totally blind kurang lebih 6 bulan. Setelah orang tua tahu, reaksinya gimana? Responnya? Kok gak ngasih tahu dari dulu? Pasti itulah. Kedua, usahain ke dokter periksa. Ya. Udah dokter pertama gak ngasih tahu. Ini kenapa? Sampai-sampai gimana ya? Bosen lah gitu. Enggak. Ya gak apa-apa. Kan orang tua mau hitam mau putih ya. Yang penting dikasih tahu gitu. Ya. Akhirnya nggak dilanjut. Dokter kedua, nah mulai dokter kedua, nah ini mohon maaf katanya, saya juga pegawai dari pusat ke rumah sakit mata yang besar itu. Nah ini saraf putus katanya. Gimana kalau orang tua bisakah dioperasi? Ini nggak bisa, soalnya ini hubungannya dengan saraf. Tapi alhamdulillah untuk pribadi bisa menerima. Pastinya ada lah. Untuk dulu pas melihat kan ya kebetulan juga ya masih umur SMP, suka main suka apa, nggak ada kepikiran gimana ya masa depan. Ya ditambah lagi kejadian tersebut ya pasti untuk pemikiran pola pikir ya berbeda, lebih ya berarti harus perhatian sama diri, perhatian sama badan ya. Ya mulai gimana ini maksudnya masih ya. Terus tambah lagi tahun, nah mulai kepikiran, teman-teman saya udah pada kemana gitu kan, saya di sini gitu. Jadi mulai ada Kemajuan dikit. iya, kok saya juga ingin kayak orang lain juga gitu, pengen keluar, pengen apa. Tapi ya itu problemnya di keluarga. Untuk di dalam gedung, untuk saya pribadi, untuk memfasilitasi semua disabilitas, ya, khususnya untuk mandiri. Jadi kalau di gedung PLB-nya itu sudah terpenuhi ya Kak? Nah, itu walaupun di PLB juga, tapi untuk semua disabilitas, untuk mandiri ya, untuk sendiri bisa. Mungkin untuk di luar gedung, ini lumayan juga. Saya juga ya jalan-jalan, yang penting pembatas jalannya diperbaiki atau gimana. Salah satunya lah. Tapi untuk fasilitas itu, tapi layanan alhamdulillah baik, bagus dari UNESA. Untuk ini alhamdulillah didukung, disesuaikan. Dan sekarang teknologi semakin canggih, HP pun bisa diakses anak-anak tunanetra. Membaca teks dialihkan ke suara. Jadi yang kita sentuh jari kita itu bersuara. Di museum tuh ada kayak teks gitu, tapi kalau nanti kita mencet itu ada suaranya Nah, gitu. itu salah satu fasilitas untuk ya anak-anak disabilitas itu. Mungkin ini contohnya apa saya. Nah, ya kan menyentuh, Terus ada suaranya. dengeran, YouTube, internet, WhatsApp. Nah, begitu. Itu salah satu memudahkan. Untuk PPT makalah, alhamdulillah bisa diakses. Mau dari HP, mau dari laptop itu sama. Pertanyaan terakhir ya Kak. Sebenarnya ada yang dari awal juga, mungkin kakak lihat lah dari masa PKKMB anak-anak disabilitas itu ada satu orang yang di samping mendampingi. Kakak mungkin ya pernah lihat, mau saya atau teman saya, itu salah satu layanan, salah satu yang untuk mahasiswa disabilitas. Nah tapi untuk perkuliahan udah aktif kuliah itu ya udah Sendiri ya. membaur sama teman-teman aja. Tapi alhamdulillahnya teman di kelasnya juga membantu semua ya. Alhamdulillah. Normal-normal gitu. Ya karena apa ya? Ya karena mereka juga satu visi, satu pikiran, satu apa ya, untuk mereka juga tujuan untuk memahami disabilitas. Ya, istilah kasarnya itu untuk latihan gitu atau apa gitu kan. Ya, tapi untuk sebenarnya pendamping itu ya welcome, sampai saya sekarang juga kalau kita mau minta bantu masih welcome. Jadi UNESA juga memfasilitasi, melayani gitu untuk kebutuhan mahasiswa disabilitas. Sudah selesai Kak untuk pertanyaannya. Oke. Untuk dari kita Kakak semangat terus ya. Nanti siap, pasti siap. lulus Kakak bisa mendapatkan kerja yang sesuai. Kalau Amin. bisa insya Allah gajinya alhamdulillah bisa menghidupi kakaknya. Semangat terus ya Amin, Kak. siap. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Semoga melalui wawancara ini kita dapat mengetahui bahwa pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang setara bagi semuanya. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Pendidikan inklusif hadir untuk memastikan bahwa tidak ada satupun individu yang tertinggal hanya karena perbedaan yang dimiliki.
Melalui lingkungan kampus yang terbuka dan saling menghargai, keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang menyatukan. Karena pada akhirnya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.